Kecemburuan antar saudara dalam perlakuan orang tua, eksplorasi mendalam dan jalan penyembuhan. Mekanisme inti, mengapa kecemburuan antar saudara ada dasar biologis dan evolusioner. Psikologi evolusioner. Saudara bersaing untuk sumber daya orang tua yang terbatas, waktu, perhatian, investasi finansial. Ini adalah mekanisme survival kuno. Penelitian menunjukkan efek urutan kelahiran nyata tetapi sering dilebih-lebihkan. Yang lebih penting adalah perlakuan berbeda yang dirasakan. Ilmu saraf, korteks singulat anterior, matriks rasa sakit, diaktifkan secara serupa untuk penolakan sosial dan rasa sakit fisik. Persepsi favoritisme orang tua memicu respons rasa sakit yang sesungguhnya. Teori kelekatan. Pola kelekatan tidak aman yang terbentuk melalui perlakuan tidak konsisten atau pilih kasih dapat bertahan hingga dewasa, memengaruhi semua hubungan. Matematika ketidaksetaraan. Studi menunjukkan 65% ibu dan 70% ayah menunjukkan perlakuan istimewa terhadap satu anak, seringkali secara tidak sadar. Anak target menerima 10 hingga 15% lebih banyak perhatian positif. Perbedaan kecil sehari-hari yang terakumulasi selama 18 tahun menjadi jurang psikologis yang dalam. Perspektif budaya dan spiritual. Individualisme Barat menekankan harga diri komparatif, memperbesar persaingan saudara. Budaya kolektivis membingkai hubungan saudara sebagai saling tergantung, namun pilih kasih tetap melukai secara mendalam, seringkali disembunyikan sebagai kewajiban keluarga. Kearifan indigenus. Banyak tradisi memandang saudara sebagai jiwa-jiwa yang saling terhubung dalam perjalanan bersama, di mana ketidakseimbangan orang tua mengganggu harmoni kosmik. Kerangka agama, cerita Alkitabiah, Kain, Habel, Yusuf, saudara-saudaranya, menunjukkan pengakuan kuno akan dinamika ini. Psikologi Buddha mengidentifikasi akarnya sebagai mna, kebanggaan komparatif, dan iri hati, yang muncul dari kemelekatan pada narasi pribadi. Arsitektur tersembunyi dari favoritisme orang tua bentuk perlakuan berbeda. 1. Favoritisme emosional, lebih banyak kehangatan, kenyamanan, penegasan. 2. Asimetri disiplin, aturan lebih keras, ketat untuk satu anak. 3. Alokasi sumber daya, investasi pendidikan, warisan, hadiah. 4. Penugasan peran, anak, bertanggung jawab, versus jiwa bebas, sukses, versus bermasalah. 5. Ekstensi narsistik, orang tua hidup melalui anak yang disukai. Pendorong tidak sadar orang tua. Trauma yang tidak terselesaikan diproyeksikan pada anak tertentu. Bias gender, preferensi anak laki-laki di banyak budaya. Anak yang paling mirip dengan orang tua atau diri ideal. Anak yang memenuhi impian orang tua yang tidak terpenuhi. Anak terluka yang memicu respons penyelamatan. Mengulangi posisi masa kecil mereka sendiri dalam keluarga mereka. Bayangan sepanjang hayat, konsekuensi kecemburuan saudara yang tidak sembuh dampak psikologis. Anak yang disukai, sering mengembangkan sifat narsistik, kecemasan tentang mempertahankan status, rasa bersalah, dan otonomi yang terganggu. Studi menunjukkan mereka sering berjuang dalam hubungan dewasa. Anak yang kurang disukai, tingkat depresi lebih tinggi, harga diri lebih rendah, orientasi prestasi, berusaha, mendapatkan, cinta, atau pemberontakan. Peningkatan risiko penyalahgunaan zat. Hubungan saudara, erosi kepercayaan, keterasingan dewasa, 25% saudara terasing, sering berakar pada persepsi masa kecil tentang keadilan. Transmisi antar generasi, saudara yang tidak sembuh mengasuh melalui luka mereka, mengulangi siklus. Yang disukai sering tidak sadar memilih kasih pada salah satu anak mereka sendiri dengan cara serupa. Manifestasi somatik. Dendam kronis mengubah ritme kortisol, meningkatkan peradangan, dan berkontribusi pada kondisi autoimun. Tubuh secara harfiah menyimpan dendam. Penyelamatan mendalam. Akar masalah jalan keluar. Masalah penting 1. Legitimasi perasaan yang ditolak. Akar masalah. Dalam budaya Indonesia yang menekankan harmoni keluarga, perasaan cemburu sering ditekan dengan label, durhaka, atau tidak bersyukur. Spiritualitas yang disalahtafsirkan, pasrah, dan ikhlas, dipakai untuk membungkam luka yang sah, bukan untuk menyembuhkannya. Trauma lintas generasi,
Pola pilih kasih sering merupakan repetisi dari pola kolonial, anak, Belanda, versus pribumi, dalam keluarga, atau feodal, anak sulung versus bungsu. Jalan penyelesaian. Validasi radikal, akui bahwa kecemburuan adalah respons normal terhadap ketidakadilan yang dirasakan, bukan cacat karakter. Dalam perspektif Jawa, rasa, perasaan halus, adalah pemandu kebenaran, abaikan itu berarti mengkhianati diri. Kontekstualisasi budaya, gunakan kerangka gotong royong, keluarga sehat bukan yang tanpa konflik, tetapi yang mampu memperbaiki ketidakseimbangan bersama-sama. Pisahkan spiritual dari stagnasi, ikhlas, dalam makna sejati adalah pelepasan setelah proses pengakuan dan pemahaman, bukan penekanan paksa. Masalah penting 2, warisan trauma kolektif. Akar masalah. Sejarah kekerasan struktural, penjajahan, Orde Baru, menormalisasi hierarki dan anak emas dalam keluarga sebagai mikrokosmos masyarakat. Sistem kekerabatan yang kompleks, seperti di Minang, Batak, Bali, dapat memperparah persaingan melalui ekspektasi peran dan warisan. Agama yang dipraktikkan secara dogmatis, ayam sebagai, hormati orang tuamu, digunakan untuk melarang anak mempertanyakan ketidakadilan. Jalan penyelesaian. Penyembuhan transgenerasi, lakukan ritual atau terapi yang mengakui penderitaan leluhur. Misalnya, tradisi nyekar bisa dimaknai sebagai kunjungan untuk mengakhiri pola, bukan sekadar penghormatan. Reinterpretasi kearifan lokal, gunakan falsafah, Bhinneka Tunggal Ika, dalam keluarga. Perbedaan anak bukan untuk diperbandingkan, tetapi untuk dilengkapi. Teologi pembebasan keluarga, baca ulang kisah Yusuf. Bukan sebagai penerima pasif takdir, tetapi sebagai penyembuh yang mengubah penderitaan menjadi rekonsiliasi. Masalah penting 3, krisis identitas dimediakan orang lain. Akar masalah. Dalam masyarakat dengan skrip kehidupan yang kaku, sukses, dokter, insinyur, anak menjadi proyek prestise orang tua. Konsep awuh pakewuh, sungkan, mencegah komunikasi jujur tentang luka. Anak yang baik, dalam budaya Indonesia sering berarti anak yang tidak mengungkapkan kepahitan, sehingga rasa sakit dipendam dan menjadi racun somatik. Jalan penyelesaian. Dekonstruksi narasi, gunakan pertanyaan, jika orang tua saya tidak pernah membandingkan saya, siapakah saya? Temukan jawaban di luar kerangka perbandingan. Komunikasi non-violent dengan nuansa lokal, sampaikan dengan, mohon maaf, saya ingin menyampaikan perasaan saya. Sebagai pembuka, bukan konfrontasi langsung. Pembangunan otonomi. Kembangkan sumber harga diri di luar persetujuan keluarga, keterampilan, komunitas, spiritualitas pribadi. Alur penyembuhan operasional. Fase 1, penemuan ulang, 3-6 bulan. 1. Pemetaan luka. Buat diagram pola perlakuan berbeda, konkret, biaya pendidikan, warisan, dan abstrak, senyuman, pujian. Tulis surat yang tidak akan dikirim kepada setiap anggota keluarga, jelaskan luka secara spesifik. 2. Kontekstualisasi. Riset sejarah keluarga, apakah pola ini diwariskan? Orang tua korban favoritisme? Identifikasi tekanan eksternal, finansial, sosial, yang membatasi kapasitas orang tua. Fase 2, pemrosesan, Juni 12 bulan. 1. Pelepasan somatik. Praktikan olah napas tradisional, pranayama, untuk melepaskan amarah yang tersimpan. Ekspresi kreatif, lukis, tulis puisi, atau buat keramik yang mewakili perasaan terabaikan. 2. Dialog internal. Latihan bagian diri, internal family systems dialog dengan si cemburu, si terluka, si pemberontak, dalam diri. Meditasi meta, cinta kasih, dimulai dari diri sendiri, bukan langsung ke keluarga. Fase 3, rekonstruksi, 12 bulan ke atas. 1. Reparenting berbasis kearifan lokal. Gunakan metafora lokal, jadikan diri sendiri seperti pohon beringin, berakar dalam, memberi naungan, tidak bergantung pada tanaman lain untuk validasi. Kembangkan ritual personal, mandi kembang untuk pelepasan, selamatan kecil untuk merayakan langkah penyembuhan. 2. Hubungan baru dengan keluarga. Jika memungkinkan, inisiasi percakapan dengan kerangka, saya belajar tentang masa kecil saya. Bukan,
kamu salah. Tetapkan batas dengan bijak. Saya tidak bisa membahas prestasi kakak tanpa merasa dibandingkan, adalah batas yang sehat. 3. Transformasi luka menjadi kontribusi. Kepekaan terhadap ketidakadilan dapat diarahkan menjadi advokasi untuk kesetaraan di masyarakat. Bimbing anak lain yang mengalami hal serupa, menjadi saudara senior yang tidak Anda miliki. Penyembuhan transpersonal. Perspektif Indonesia spiritualitas. Nusantara yang menyembuhkan. Konsep Jawa. Memayu Hayuning Bawana, menyembuhkan keluarga adalah bagian dari menyelaraskan dunia. Mulai dari mikrokosmos diri. Kearifan Bali. Trihita Karana, harmoni dengan diri, Atman, manusia, palemahan, dan spiritual, parahyangan. Ketidakseimbangan dengan saudara mengganggu ketiganya. Filsafat Bugis. Siri, Napace, harga diri, Siri, harus diimbangi dengan belas kasih. Pace. Harga diri yang terluka perlu disembuhkan dengan belas kasih pada diri dan keluarga. Ritual penyembuhan konkret. 1. Selamatan pelepasan, undang teman terpercaya, sajikan makanan simbolis, bacakan doa pelepasan ikatan emosional yang sakit. 2. Surat api, tulis semua kenangan pahit, bakar dengan doa, abunya dikubur atau dilarung ke sungai, dengan pertimbangan lingkungan. 3. Ziarah diri. Kunjungi tempat masa kecil, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memeluk anak kecil dalam diri yang terluka. Kembali ke keutuhan, dari korban menjadi ahli waris kearifan. Penyembuhan total terjadi ketika Anda bisa melihat orang tua sebagai manusia terbatas yang membawa beban zaman mereka. Saudara sebagai sesama korban dalam sistem keluarga yang sama. Diri sendiri sebagai penyintas yang sekarang memegang kuasa untuk mengubah warisan. Puncak penyembuhan adalah ketika Anda bisa berterima kasih pada luka ini, bukan pada orang yang melukai, tetapi pada kekuatan yang tumbuh dari sana, kepekaan, ketahanan, dan empati yang dalam. Dalam konteks Indonesia, Anda menjadi penjaga silsilah baru, silsilah kesadaran yang memutus rantai pilih kasih, dan memulai tradisi baru di mana setiap anak merasa, anak emas, dalam arti keunikan mereka yang berharga, bukan dalam persaingan. Hasil akhirnya bukan keluarga sempurna tanpa konflik, tetapi jiwa yang utuh yang mampu mencintai tanpa syarat, kepada diri sendiri, dan dari kelimpahan itu, mungkin juga kepada keluarga asal, dengan mata yang melihat melampaui luka, menuju sumber cinta yang lebih besar dari semua ketidakadilan manusia.